Pak Jokowi, contohlah Pak JK. Pak JK itu kesatria, dia merasa difitnah, dicemarkan, maka Pak Yusuf Kalla hanya melaporkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KP terhadap saudara Sylvester Matutina. Jadi kalau hari ini saudara Joko Widodo memang mau jadi negarawan, jujurlah, jangan kemudian kuasa hukumnya menyelundupkan pasal, dia aminkan. Jadi tindakan kuasa hukum tidak bisa kita pisahkan dari kliennya. Kenapa? Karena tindakan kuasa hukum pasti disetujui oleh kliennya. Dan ini menjadi bukti dan konfirmasi memang ada niat jahat dari pelapor saudara Joko Widodo untuk memenjarakan rakyatnya sendiri. Kenapa saya sebut rakyat sendiri? Karena dia adalah sosok presiden bahkan 2 periode. Dan dia selalu bernarasi sebagai bapak bangsa. Ini yang dikatakan oleh pendukungnya. Ya. Kita kembali di Rakyat Bersuara. Ini sekaligus closing statement ya. Oh ya. Bung Freddy, silakan Bung Freddy. Jadi sekitar 2 menitan aja biar nggak terlalu lama. Saya mau menanggapi tadi tentang pasal-pasal itu ya. Ini tidak ada yang perlu ditutupi karena ini kasus ini sudah di publik ya. Pasal 3235 tadi ya. Yang dikatakan selundupan tadi. Yang dikatakan selundupan. Punya apa? Ancaman hukuman tinggi 12 tahun. Ya. Jadi kan begini, tadi masalah video udah dijelaskan ya. Nah, dirumuskanlah oleh ahli hukumnya, pengacaranya yang merupakan ahli hukum menjadi pasal-pasal yang dilaporkan. Dan pasal itu memang dilaporkan. Ya pelapornya memang Pak Jokowi. Ya bersama didampingi oleh ahli hukumnya, pengacara-pengacaranya itu. Pasal itu dilaporkan Pak Jokowi. Jadi tidak ada masalah di situ. Ya Pak Jokowi punya hak untuk itu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah sebagai closing statement saya. Jadi Mas Roy dan kawan-kawan ini ya melalui peluncuran atau launching bukunya ini ya, narasi-narasi mereka berusaha meyakinkan publik ya, berusaha melakukan pembenaran dengan harapan penyidik Polri bisa katakanlah menjadi unsur tindak pidana itu tidak terpenuhi dengan alasan bahwa ini penelitian. Alasan ini adalah proses akademik. Ya, saya rasa polisi, penyidik adalah penyidik yang profesional dalam hal ini karena jauh sebelum ini tindak pidana ini sudah terjadi. Ya, sudah dilakukan oleh orang ini pencemaran, fitnah. Jadi jauh sebelum ini bukunya itu hanya upaya untuk mengaburkan. Saya yakin Polri akan tetap profesional menyidik perkara ini. Itu aja closing dari saya. Oke, baik. Silakan, Pak. Baik, Bang Aiman, lagi-lagi saya mohon izin membacakan hadis yang mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi bangsa kita yang selama ini sudah gaduh terpecah belah oleh selembar dokumen. Rasulullah SAW bersabda, beliau sampaikan demikian, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Rasulullah bersabda, sebaik-baik pemimpin di antara kalian adalah pemimpin yang mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat mereka, melaknat kalian. Ya, mereka ini ya tidak peduli terhadap urusan rakyatnya. Dan hari ini saya ketuk pintu-pintu kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai gaduh persoalan ini? Kenapa untuk urusan yang berkaitan dengan beras oplos langsung direspon oleh Presiden dan segera dilerai kegaduhan akibat beras oplos? Ya, kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin, tidak menengahi di antara kita, membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi hukum di negeri ini dan lalu melakukan peleraian dan mengakhiri polemik ini. Itu satu. Yang kedua, saya sedih karena saya selalu mendengar narasi yang repetisi berulang-ulang, menjembukan dan sangat
tidak layak untuk kita dengar. Kenapa? Karena hari ini saya berulang kali mendengar pasal-pasal yang sebelumnya sudah kami jelaskan, tetapi karena kubu Jokowi ya minim literasi, tak punya narasi lain, akhirnya apa? Selalu mengulang-ulang narasi yang menjemukan, dan sebenarnya itu sudah kami bantah. Contoh, kalau kita bicara tentang pasal sebelumnya, ini muncul pasal banyak, bukan hanya 310 KUHP, 311 KUHP, bukan hanya 160 KUHP, bukan hanya 27 Undang-Undang ITE dan 3532 Undang-Undang ITE. Ada juga pasal 28 ayat 3 tentang pemberitaan bohong yang kemudian saat itu kami kritik. Saudara Peradi Bersatu melaporkan ada kabar bohong. Tetapi ketika SPDP turun, ternyata tidak ada yang atas nama Peradi Bersatu. Lalu hilanglah pasal ini. Artinya apa? Tidak relevan. Yang kedua, kalau kita bicara pasal 3537, Pak Jokowi contohlah Pak JK. Pak JK itu kesatria. Dia merasa difitnah, dicemarkan. Maka Pak Yusuf Kalla hanya melaporkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP terhadap saudara Sylvester Matutina. Jadi kalau hari ini saudara Joko Widodo memang mau jadi negarawan, ya jujurlah, jangan kemudian kuasa hukumnya menyelundupkan pasal, dia aminkan jadi tindakan kuasa hukum tidak bisa kita pisahkan dari kliennya. Kenapa? Karena tindakan kuasa hukum pasti disetujui oleh kliennya, dan ini menjadi bukti dan konfirmasi memang ada niat jahat dari pelapor saudara Joko Widodo untuk membicarakan rakyatnya sendiri. Kenapa saya sebut rakyat sendiri? Karena dia adalah sosok presiden bahkan 2 periode, dan dia selalu bernarasi sebagai bapak bangsa. Ini yang dikatakan oleh pendukungnya. Yang terakhir, saya kira persoalannya bukan soal ansih soal hukum, tapi kita hari ini ada krisis keteladanan. Dan kami ya mendampingi Pak Roy dan yang lainnya itu agar masih ada harapan di Republik ini, bahwa masih ada yang bisa diteladani, masih ada yang jujur, masih ada yang punya sikap negarawan yang kita harapkan bisa menyelamatkan negeri ini yang sudah kacau balau. Luar biasa negeri kita ini. Lalu apakah kita rela, apalagi ridho, tidak malu mewariskan legasi sejarah bangsa Indonesia kepada generasi selanjutnya dengan noda hitam pernah dipimpin oleh seorang presiden 2 periode tertuduh ijazahnya palsu? Maka hari ini harus diselesaikan di periode kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ma. Ya, terima kasih Bung Aiman. Kalau saya pendek sekali ya, bahwa disampaikan 28 ayat 2 seorang JK adalah gentleman karena dia cuma melaporkan 310-311, itu mengarahkan satu peristiwa untuk lebih ringan. Itu biasa, pengacara semua pasti melakukan hal yang sama dalam narasi. Namun saya perlu ingatkan bahwa 28 ayat 2 itu lahir setelah persoalan JK, anaknya, bukan JK yang melapor, tetapi anaknya JK melaporkan itu tahun 2017 ya, putus 2019. Undang-undang ITE belum ada, kalau ada pasti disikat juga di situ. Oke, sekarang gini, saya cuma mau menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa saat ini ada 2 yang berseteru. Mereka adalah mahasiswa UGM, ya, yang beda fakultas. Yang satu lulusan kehutanan, yang satu telematika, Pak Roy Suryo. Apakah ini adalah penelitian? Karena sudah dibuat bukunya dan sudah dijadikan Jokowi white paper, ya. Betul sekali bahwa peneliti bisa saja salah. Tetapi yang perlu kita ingat, peneliti tidak boleh melanggar pidana atau melanggar hukum. Terima kasih. Selamat malam. Selamat. Langsung Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin mengingatkan, mumpung masih 17 Agustus Pak, bahwa kemerdekaan Republik ini berkat pengorbanan seluruh rakyat Indonesia. Darah yang ditumpah dalam ke tanah Ibu Pertiwi. Sama sekali sejarah tidak mencatat adanya peran aparat hukum, oligarki, apalagi cukong. Tapi hari ini rakyat tersisi di sudut-sudut gubuk kumuh, ya kan? Tidak punya harapan. Yang ada dalam otaknya besok hanya bisa makan. Jadi sekali lagi Samuel Huntington mengatakan di dalam
politik order in change society. Bahwa jika negara tidak mampu memberikan kesejahteraan sosial, ini ancaman terjadi disintegrasi. Terima kasih. Oke. Bang Ade, silakan. Terima kasih. Baik. Saya akan mulai dengan mengutip ayat Al-Quran. Bahasa Indonesianya sih. Yang bilang bahwa janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum menyebabkan kamu bertindak tidak adil terhadap orang-orang itu. Karena itu saya mengajak semua pihak untuk bersikap adil. Dalam kaitan dengan apa yang kita bicarakan, saya akan katakan begini. Kalau orang bertanya pada saya, apakah Roy Suryo bersalah? Saya akan katakan bersalah. Apakah dia pantas diajukan ke pengadilan? Saya katakan pantas. Tapi tidak berarti apa yang saya katakan itu benar. Dengan sendirinya benar. Karena itu menjadi penting ada sebuah proses yang membuat kita semua tahu bahwa apakah Roy Suryo itu benar atau tidak dalam hal tuduhannya mengenai ijazah Jokowi palsu. Ijazah Jokowi palsu ini sudah memakan waktu begitu lama, sudah membuat kita semua lelah barangkali. Dan karena itu harus diputuskan, enough is enough. Udah selesai nih. Maka saya menunggu sekali adanya proses hukum yang adil tadi. Apakah itu akan melibatkan proses pengadilan? Apakah Pak Roy Suryo ini akan dijadikan tersangka juga? Atau dinyatakan bersalah? Biarkan pengadilan yang memutuskan. Kita menunggu bersama-sama dan kita menunggu agar ini bisa segera dilakukan, dijalankan. Ya, semoga ini bisa menyelesaikan semua pertanyaan kita tentang apakah ijazah tersebut asli atau palsu? Apakah skripsi tersebut asli atau palsu? Apakah Jokowi itu menggunakan ijazah selama 3 kali masa pemilihan di wali kota, di gubernur, dan di presiden dengan menggunakan ijazah palsu atau tidak? Dan apakah Roy Suryo, Tifa, Rismon, dan kawan-kawan semua sebenarnya hanya menyebarkan kabar bohong atau sebenarnya memang benar? Saya membuka kemungkinan loh, Bung Roy, bahwa bisa jadi ujung-ujungnya saya yang salah. Yang benar adalah Anda. Saya cuma terlalu percaya sama Pak Jokowi sehingga saya menganggap nggak mungkin. Saya menganggap nggak mungkin kenapa? Bukan hanya karena kata Pak Jokowi, tapi karena juga Universitas Gadjah Mada, universitas yang meluluskan dia menyatakan benar dia lulusan kami, ijazahnya benar. Baris Krim ya, itu menyatakan bahwa benar itu ijazahnya otentik misalnya begitu. Tapi semua itu mungkin salah kok. Jadi marilah kita menunggu pengadilan ya. Kita tunggu di sana Pak Roy, Pak Ahmad ini sebagai kuasa hukumnya membela beliau dan kita sama-sama menunggu proses keadilan berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Rasman, 2 menit aja Pak ya. Iya, terima kasih. Ya. Pertama tentang posisi saya sebagai lawyer, kebetulan ada Sekjen DPN Pradi Bersatu. Saya masih lawyer kan Pak? Masih. Terima kasih. Masih. Dan saya tidak percaya kalau mohon maaf ini jangan dibantah ya. Kalau saudara Khozinuddin berani seperti Rasman depan pengadilan, lihat dong penyebab dibekukan itu karena apa? Karena Rasman berani menegakkan kebenaran dan tidak takut dengan siapapun. Kecuali Allah. Itu resiko saya bos. Karena itu merujuk pada statement terakhir saya. Kalau Mas Roy Suryo dan kawan-kawan melaporkan Pak Jokowi dan atau menduga atau menuduh ijazah palsu, tentu kita lihat Pak Jokowi ini siapa sih? Dia mantan presiden. Artinya kalau saya ibaratkan dengan tembok, ini tembok tebal. Saya analogikan dengan diri saya Rasman. Ketika saya menghadapi Hotman, orang bilang dia tembok tebal. Maka konsekuensinya bertarunglah di penegakan hukum dan pengadilan. Itu baru fair. Nah ketika nanti terjadi proses hukum di kepolisian, naik sidik, ya moga-moga tidak jadi tersangka. Kalau tersangka kan bukan kartu mati, boleh pra-peradilan. Kalau ternyata ditolak, maju sampai ke kejaksaan. Di persidangan buka semuanya. Dan itu akan menimbulkan persepsi hukum yang positif. Nah sama dengan saya misalnya hari ini, apapun putusan oleh hakim, saya akan uji PT, saya akan uji Mahkamah Agung. Kalau ternyata saya dihukum, itu sikap dari seorang yang mengambil celah hukum karena kita menuduh atau menduga seseorang. Nah baru kemudian tentang
tentang ijazah Pak Jokowi S1 ini. Kenapa saya disuruh Bang Egy untuk berbicara? Mohon maaf inisiatif saya dengan beliau. Sebenarnya kan ini ada fotokopi. Mempermasalahkan fotokopi aslinya mana. Nah sekarang saya balik tanya. Kalau Mas Roy Suryo mempersoalkan fotokopi, nah kalian yang uji ini apa? Kan bukan aslinya. Kalau bukan aslinya siapa yang berwenang? Ya kepolisian. Bagaimana pembenarannya? Ya di pengadilan. Kalau begitu jangan dulu kalian concern ke urusan skripsi lah, buku lah, fokus saja. Untuk apa? Untuk kepastian agar negara ini tidak dipersoalkan oleh hal yang sesungguhnya tidak perlu untuk jadi perdebatan. Kemudian, Terakhir Bang ya, terakhir. kami ingin kepastian. Ya. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi, ini baru wewean dengan beliau nih. Beliau nonton. Kalau ternyata Bang Egy tidak lagi menjadi bagian dari kalian di kuasa hukum, oke, kami akan ambil. Karena ini abang saya. Saya belajar dari dia. Dan saya tidak akan takut bela dia. Walaupun saya di penjara, ada Rahmat di belakang akan membantu Bang Egy Sujana. Yang terakhir, teman-teman semua, Bang Egy berangkat ke UK banyak tuduhan. Lari, Amnesty Internasional, dibiayai George Soros. Jawabnya, beliau berangkat ke UK dalam rangka pemulihan karena beliau baru dioperasi. Posisi sakitnya adalah usus kanker dengan kanker ganas. Karena itu Bang Egy titip salam, mudah-mudahan beliau sehat dan insya Allah beliau siap untuk diperiksa pada waktu beliau nanti dinyatakan sembuh dan mampu untuk diperiksa. Barangkali itu saja dari saya teman-teman sekalian. Saya tutup. Kalau Khozinuddin bicara agama, saya juga mengerti agama. Dia menyampaikan pendapat Al-Quran, ayat atau hadis. Sekarang saya sebut satu syair. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Artinya apa? Kalau engkau mengetahui banyak hal tentang apa yang engkau katakan, tapi engkau tidak lakukan bahkan ketambahi dan menuduh orang, maka sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bang Roy dulu, hah? Ya nggak apa, nanti siapa duluan, nanti kalau seandainya ada yang hal perlu dikonfirmasi saya akan berikan kesempatan lagi. Silakan Bang Fitra dulu. Coker dulu lah. Baik Bang Aiman, terima kasih. Rakyat bersuara. Istilahnya Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Pantas Ainus TV yang dipimpin oleh Aiman menjadi TV nomor 1 se-Indonesia. Bang Aiman, saya ingin sampaikan bahwa kita malam ini mengangkat tema Merdeka Bersuara versus tuduhan kriminalisasi. Bersuara merdeka, benar. Itu hak kita untuk menyatakan pendapat. Dan itu dilindungi oleh undang-undang sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E. Oke? Tapi ingat, kebebasan yang diberikan oleh negara memiliki batasan ataupun halangan. Yang menghalangi apa? Aturan hukum. Makanya teman-teman ya seharusnya lebih mendalami lagi konteks Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Di dalam pasal 28J-nya Bang Aiman, di situ ada pengaturan batasan kebebasan tadi. Harus sesuai dengan undang-undang. Itu yang membatasi. Dan tolong diingat Bang Roy dan teman-teman lainnya, di dalam pasal 28G-nya juga negara juga melindungi setiap warga negara untuk harkat, martabat, dan kehormatannya. Jadi kalau dikatakan merdeka bersuara benar, tapi memiliki batasan-batasan. Nah, sehingga batasan-batasan itulah menjadikan kita manusia. Seperti kata Samratulangi, ya, sitau timau-timautu. Anda belum menjadi manusia apabila Anda belum memanusiakan manusia. Konteks dalam pembicaraan saya ini, Bang Aiman, apa yang membedakan antara kebun binatang dengan kebun bunga mawar? Pasti berbeda. Kalau kebun binatang itu pasti banyak oa di situ. Gitu terus. Orang ngomong, ngobrol terus dia gitu loh. Jadi nggak saling mendengarkan. Makanya saya bilang jangan seperti kebun binatang.
ketika ada yang bicara tolong didengarkan. Jangan seperti oa, ya, bergelantungan. Gitu. Itu jangan dicap orang seperti itu. Kalau kebun bunga mawar seperti yang saya pakai ini, selalu harum, dikelilingi oleh tawon dan lebah, tapi menyengat. Artinya apa, Bang Aiman? Dua konteks perbedaan itulah yang menjadikan kita bisa menilai antara manusia dengan binatang. Kalau biasanya orang yang UUA itu tempatnya di mana? Ya di kandang, di kebun binatang. Karena apa tadi? Karena nggak siap untuk mendengarkan perbedaan pendapat orang lain. Makanya malam ini Bang Aiman, saya sangat senang sekali dan saya tidak perlu berpikir keras, ya. Karena apa? Karena konteks malam ini saya lihat di antara terlapor saja sudah berbeda pendapat. Yang artinya ini sebuah pertanda bahwasanya hukum itu akan jalan terus dalam proses konteks laporan Pak Jokowi, sehingga ada suatu adagium hukum yang mengatakan, ya, dormium aliguando leges nuguam morintur. Hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Oke, saya tambah lagi nih Bang Iwan. Jadi saya ingin luruskan lagi terkait dengan konteks, iya, biar ini menjadi pemahaman bersama masyarakat tidak salah. Ini katanya yang tidak boleh melaporkan peristiwa, harus ada nama terlapor. Dalam prakteknya, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 24, ya, KUHP, Ketentuan Hukum Acara Pidana, siapapun boleh melaporkan peristiwa pidana. Nggak usah menyebut nama juga, boleh. Kategorinya itu dalam lidik, terlapor dalam lidik. Itu biasa dilakukan oleh penyidik. Makanya statusnya dalam lidik. Contoh kecilnya seperti penipuan dengan mencatut nama kita. Jadi disebarlah, tolong transfer ke sini mengatasnamakan kita. Kita nggak tahu orangnya. Masa kita harus cari tahu siapa namanya? Ataupun kita kehilangan barang kita. Kita nggak tahu tiba-tiba sepeda motor kita hilang. Kita melaporkan ke polisi dalam lidik. Sah-sah aja. Mau dia delik pidana umum, mau delik biasa, nggak ada masalah. Contohnya, dia diperkosa. Anak kecil pencabulan, dia nggak kenal siapa yang perkosa dia namanya. Dalam lidik nggak ada masalah. Jadi jangan dibodoh-bodohi masyarakat, harus tahu namanya siapa gitu. Sah-sah saja. Sekalipun ada kita lihat di situ perbuatan makar, kita laporkan kepada polisi, ada gerak-gerik itu perbuatan dugaan tindak pidana, kita laporkan dalam lidik, nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Itu diatur dalam pasal 1 ayat 24 KUHP. Jadi dasar hukumnya itu. Jadi jangan dibilang bahwasanya untuk melaporkan seorang itu harus jelas namanya. Terus yang kedua Bang Aiman, saya ingin tegaskan lagi masalah pasal di dalam laporan Pak Jokowi itu bukanlah pasal penyelundupan. Sekalipun Pak Jokowi melaporkan dengan pasal 310, ya, tapi di dalam pengembangan penyidikan, penyidik menemukan ada dugaan peristiwa tindak pidana lainnya. Dalam pengembangannya penyidik bisa menambahkan itu dengan petunjuk jaksa penuntut umum di P19. Nanti penyidik jaksa penuntut akan memberikan petunjuk-petunjuk. Ini dilengkapi dan lain-lain dilengkapi untuk dikembalikan lagi kepada JPU. Jadi saya kira, ya, di dalam proses hukum ini tidak ada pasal penyelundupan, terlepas itu nanti pasal 160, 310, 311, 27A nanti akan diuji di pengadilan. Oke? Maka dari itu, marilah sama-sama kita hormati proses hukum ini. Janganlah kita seperti kebun binatang, karena OA tempatnya di kandang. Terima kasih Bang Aiman. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Aiman, yang pertama sebelum saya menggambarkan dengan kearifan lokal, ya. Jangan panjang-panjang tadi Mas Roy. Oh iya, enggak panjang. Yang pertama adalah saya ingin mengkoreksi, tolong lain kali kalau orang hukum juga belajar hukum. Pak JK ketika melaporkan tahun 2017 itu jelas sudah ada Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu pertama kali tahun 2008. Undang-Undang 11 tahun 2008. 2017 itu bahkan sudah direvisi yang pertama. Karena undang-undang itu direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Bahkan direvisi terakhir menjadi Undang-Undang 1 tahun 2024. Jadi kebaikan kenegarawanan Pak JK inilah yang kemudian perlu kita tiru, ya, kita ikuti supaya tidak kemudian ada orang yang kemudian sama sekali tidak negarawan. Nah, yang kedua saya ingin menyampaikan
Apa yang terjadi itu sebenarnya sudah diramalkan dari dulu dalam dunia pewayangan. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Semua harus sadar bahwa di antara pun tadi kita lihat di awal acara kita melihat Joker. Apa itu Joker? Joker itu dalam dunia pewayangan juga sudah ada. Bahkan zaman dulu itu udah ada yang namanya Brutus, Mas Aiman. Dalam dunia pewayangan inilah namanya Sengkuni. Sengkuni itu adalah Joker. Jadi biasa kadang-kadang di dalam satu grup kadang-kadang ada Sengkuninya. Ada yang nggak kompak, ada yang kemudian lari sendiri, nggak apa-apa. Itu sudah diramalkan biasa kayak gitu. Jadi kalau di antara Sengkuni itu masih ini tidak kemudian berani pengecut dia, lebih baik adalah memang para setan-setan ini. Nah ini setan-setan para termol ini memang mereka menampakkan jelas. Ada yang ngaku ini relawan, ada yang ngaku ini mania, ada yang ngaku ini apa. Nah inilah orang-orang hitam-hitam pikirannya busuk ini. Ya, yang penting apa? Penjarakan. Yang ada dalam pikiran setan ya kayak gitu itu. Makanya sebenarnya setan-setan ini selalu kenapa mereka berani? Karena mereka ada setan besar, raksasa di balik mereka. Wah, setan rambut geni, buto ireng. Inilah yang ada di balik setan. Kenapa setan berani? Karena ada oligarki di belakangnya. Setan-setan itu selalu didukung oleh oligarki. Makanya kita harus hati-hati karena sesama anak bangsa kita bisa menjadi ini kalau kemudian Indonesia nggak hati-hati. Apa itu? Mati. Oke. Karena kita diadu oleh para oligarki. Kita belajar makanya pada sosok guru. Ada namanya Bathara Guru. Nah, Bathara Guru salah satunya kemarin namanya Pak Kasmujo, itu Bathara Guru. Bathara Guru yang kedua namanya Prof. Sofyan Effendi, itu Bathara Guru juga. Ya, Bathara Guru yang lain insya Allah akan terbit Pak Aiman. Dan maka kita dengarkan petuah yang terakhir. Nah, dari Kanjeng Rajaan Multimedia Telematika. Sebelum dibaca, ini namanya ngerti sadurunge winarah. Buktikan nanti. Ya. Nanti pada akhirnya Bang Aiman akan menyebutkan seorang tokoh yang sangat terkenal dari Indonesia. Kearifan lokalnya bagus. Karena tokoh itu menunjukkan cara. Di depan harus memberi tauladan. Misalnya kayak Pak JK. Di depan itu harus memberi tauladan yang bagus. Di tengah harus membangun kekuatan. Dan di belakang harus mengikuti. Tokoh itu mengatakan dengan bahasa Jawa, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri hadayani Mas Aiman. Jadi berbekal itu, nanti Mas Aiman pasti akan cerita soal Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi kita baru saja 2 hari memperingati kemerdekaan Indonesia. Apa yang terjadi ini adalah sebenarnya jelek banget. Kalau tadi sahabat saya Mas Pitra menceritakan tentang OA, ya. OA itu juga terjadi di negara namanya Wakanda. Jadi Wakanda no more. Indonesia merdeka forever. Selamat dirgahayu 80 tahun Indonesia merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih Ki Hajar Dewantara menuntun kita cara untuk menjadi manusia merdeka. Di negeri berdemokrasi bersuara adalah kata kerja. Hak kita sebagai manusia. Kritik dan ekspresi sahih dilindungi konstitusi. Fitnah dan hina memang berbahaya, tapi tak perlu panas telinga karena hukum akan bekerja. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Acara ini dipersembahkan oleh